Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesempatan untuk mengakses hidayah Allah melalui kajian membangun personality ini di segmen Jibril, Jambaran Ilmu Orisinil. Semoga semuanya tetap dalam keadaan bahagia seperti biasa. Kita lanjutkan kajian kita ini. Terakhir kita sudah membahas satu masa bisa kemungkinan terjadi peradaban manusia ini akan musnah dan populasi manusia akan musnah disebabkan oleh kelakuan manusianya sendiri. Di ayat selanjutnya di surat yang sama, di surat Semut, surat An-Naml, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an atluwal Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Dan agar aku mentilawah Quran, maka siapapun yang terhidayahi dari tilawah Quran itu, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapatkan hidayah itu untuk nafsnya. Dan siapapun yang dolla, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Sahabat, di sini kita ketemu dengan derivasi lafaz nafs. Nafs di sini sangat berkorelasi dengan yang namanya hidayah. Artinya, tiap nafs itu harus mengkodimkan, sediakan hidayah bagi dirinya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Paradigma primordial selalu mengatakan hidayah itu turun secara top down, artinya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga banyak yang mengatakan, aduh belum dapat hidayah, nantilah kalau sudah dapat hidayah. Semoga dia dapat hidayah. Nah, ini paradigma yang false ya. Akan saya luruskan di sini. Allah sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi hidayah, itu sistemnya sudah Allah kreasi menjadi sebuah sistem automatic unit. Automatic unit. Artinya, di ayat ini dijelaskan cara mendapatkan hidayah itu dengan adlual Quran, dengan mentilawah
Al-Quran. Sejalan dengan ayat yang lain mengatakan Al-Quran itu hudal linnas. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi kumpulan hidayah itu ada di dalam kitab, ada di dalam Al-Quran. Nah, sumber hidayah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kita beralasan, oh belum dapat hidayah. Nah, bukan belum dapat hidayah, kitanya yang belum mau mengakses hidayah. Nah, begitulah. Jadi kalau kita tidak mengakses hidayah itu lewat tilawah Quran, maka sudah dipastikan kita ini dolan, sesat, bingung, sia-sia. Nah, jadi yang harus kita kodimkan dalam hal ini, yang harus kita siapkan dalam hal ini adalah hidayah. Karena hak tiap nafs itu untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu adalah hak tiap nafs, hak semua orang. Allah tidak pernah pilih-pilih dalam memberikan hidayah. Allah penuhi hak manusia untuk mendapatkan hidayah itu dengan menurunkan atau menunjukkan kitabullah. Dalam kitabullah inilah sumber hidayahnya. Itu yang dimaksud dengan automatic unit itu. Jadi hidayah itu harus diakses, tidak kita tunggu. Nah, harus kita akses ke sana. Itu yang harus kita kidamkan pada nafs kita. Sementara semua orang mengkidamkan uang. Walau tidak ada ayatnya dalam Quran. Kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya. Enggak ada itu di Quran. Uang itu alat tukar. Jadi memang harus dihabiskan. Ketika ada orang yang menumpuk uang, disitulah bakal terjadi inflasi. Karena uang itu tidak berputar. Makanya Allah mengatakan, wa wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addada. Orang-orang yang menjemaahkan mal itu dan menghitung-hitungnya itu, ya sabu annamalahu akhlana. Mereka menganggapnya dia itu abadi, padahal itu akan menjadi sumber neraka. Bukan uangnya yang salah, tapi sikap kitanya dalam menyikapi uang itu yang salah. Nah, kita hanya pintar mengumpulkan, menyiapkan, tapi tidak bisa mendaya gunakannya dengan benar. Begitu. Sementara di ayat ini yang harus kita siapkan itu adalah hidayah. Orang kalau sudah berhidayah, mau beruang, mau beristri, mau apapun, dia akan mudah hidupnya. Ya, ketika dia punya uang, dia menggunakan uang itu berdasarkan hidayah. Ketika dia punya istri, dia akan memperlakukan istri sesuai dengan hidayah. Ketika dia punya anak, dia akan memperlakukan anak itu sesuai dengan hidayah. Jadi hak setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Cuman tidak banyak orang yang mengerti. Ya, banyak orang yang tidak mengerti sehingga akhirnya dia tidak pernah mau untuk mengakses kitabullah ini. Tapi selalu mengatakan aku belum dapat hidayah. Disitulah paradoksnya kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.